Catherine of Aragon, istri pertama Raja Henry ke-8, dan mungkin adalah ratu terbaik yang pernah Henry miliki. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Kemarin aku udah bahas tentang Anne Boleyn, istri kedua Henry. Sekarang aku akan bahas musuhnya Anne Boleyn, yaitu istri pertamanya Henry, Catherine of Aragon. Catherine of Aragon adalah istri pertama Henry dan dia adalah sosok istri yang tangguh dan memiliki jiwa pemimpin. Selama menjadi istri Henry, Catherine bahkan ikut dalam perang. Dan ketika perang itu, Catherine itu lagi hamil 7 bulan. Bayangin wanita yang lagi hamil gede ikutan perang. Kenapa Henry menikahi Catherine of Aragon? Pertama, karena keluarga Catherine. Catherine lahir pada 16 Desember 1485. Orang tuanya adalah Queen Isabella of Castile dan King Ferdinand of Aragon, di mana pernikahan kedua orang tua Catherine membawa persatuan Spanyol. Menjadikan anak dari seorang pemimpin Spanyol sebagai menantu tentunya adalah keputusan terbaik menurut ayahnya Henry. Karena tentu aja ya, beraliansi dengan Spanyol akan sangat membantu Inggris saat itu dalam perang. Makanya nih, di umur 3 tahun, Catherine sudah bertunangan dengan Arthur, yaitu kakaknya Henry sekaligus putra mahkota Inggris saat itu. Dan Arthur ini juga baru berusia 2-3 tahun. Di umur yang ke-16, Catherine pergi ke Inggris untuk menikah dengan Arthur. Tapi sayangnya nih, baru bentar menikah, baru beberapa bulan aja, pasangan ini malah jatuh sakit. Saat itu Catherine berhasil sembuh dari sakitnya, namun Arthur malah meninggal. Di sini, atas meninggalnya Arthur, Catherine itu mengklaim bahwa pernikahan dia sama Arthur belum benar-benar resmi, yang menjadikan Catherine itu bisa nikah lagi. Ayahnya Henry juga tentunya nggak mau ya kehilangan kesempatan punya besan Spanyol. Akhirnya diputuskan kalau Catherine nikah aja nih sama adiknya Arthur, yaitu Henry. Ketika keputusan itu dibuat, Henry baru berumur 17 tahun dan Catherine berumur 23 tahun. Jadi gitu deh awal mula gimana Henry ke-8 bisa nikah sama Catherine. Catherine lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang sangat berpengaruh. Dan dirinya sendiri udah belajar bagaimana menjadi ratu sejak ia kecil. Kayak dia tahulah jalan hidupnya itu ya pasti menjadi ratu. Catherine juga adalah anak bungsu yang punya 1 kakak laki-laki dan 3 kakak perempuan. Pertama, kakaknya ada Isabella, Queen of Portugal. Kedua, ada Juan, Prince of Asturias. Yang ketiga, ada Juana, Queen of Castile and Aragon. Dan keempat, ada Maria, Queen of Portugal juga. Yap, jadi ketiga kakak perempuannya itu semuanya adalah seorang ratu. Makanya nih, Catherine juga diharapkan menjadi ratu. Catherine digambarkan punya rambut merah panjang, kulit putih pucat, serta mata yang berwarna biru. Meskipun Catherine ini bisa banyak bahasa ya, dia itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi nih, ketika dia pertama kali sampai di Inggris, dia tuh lumayan susah untuk berkomunikasi di sana. Terutama sama pasangannya saat itu, yaitu Arthur. Untungnya nih, Catherine ini kan orangnya pinter dan dia tuh cepet belajarnya. Nah, dia pun berusaha untuk belajar Inggris biar bisa berkomunikasi sama suaminya. Saat Arthur meninggal dan Catherine jadi janda, Henry ke-7 nih, ayahnya Arthur sama Henry, dia tuh sempat nyeletuk punya ide gimana kalau Catherine ini nikah aja sama dia biar tetap bisa beraliansi sama Spanyol. Untungnya ide menikah dengan Henry ke-7 ini ditolak ya sama bapaknya Catherine. Masa iya disuruh nikahin om-om, jelas-jelas masih ada anaknya yang kecil yaitu Henry. Makanya deh pilihan terakhir itu ya nikah sama Henry akhirnya biar win-win solution. Inggris akhirnya tetap bisa beraliansi dengan Spanyol, terus Catherine tetap bisa menjadi ratu dan suaminya bukan bapak-bapak om-om lah, malah berondong ya karena saat itu Henry baru berusia 17 tahun. Saat itu Paus sempat ngelarang karena dalam peraturan gereja nih, laki-laki itu nggak boleh menikah dengan janda dari saudaranya sendiri. Cuma karena akhirnya Catherine bersumpah nih kalau dia sama Arthur itu belum benar-benar sah. Di sini aku nggak tahu ya maksudnya belum sah itu gimana, mungkin ya belum pernah seranjang gitu ya. Dan karena sumpah ini juga, akhirnya pernikahan mereka dikabulkan oleh gereja. Dan beneran dianggap nggak sah. Henry ke-8 menjadi raja di tahun 1509, akhirnya di usianya yang ke-17 tahun dan 6 bulan kemudian resmi menikah dengan Catherine. Catherine kemudian menjadi Ratu Inggris tentunya, dan lambang Catherine itu yang selalu dia kenakan adalah buah delima. Delima sendiri adalah simbol kuno yang berarti kesuburan dan regenerasi. Di beberapa tempat kediamannya Henry
Henry sama Catherine nih dapat ditemukan simbol keduanya, yaitu perpaduan antara mawar, simbolnya Henry, dan delima, simbolnya Catherine. Catherine menjadi sosok ratu yang disukai publik dan disukai Henry juga tentunya. Pernikahan mereka sangat bahagia karena Henry mencintai Catherine secara tulus, begitu juga sebaliknya. Sebulan setelah pernikahan mereka, Catherine langsung hamil nih. Tambah bahagia deh pasangan sejoli ini. Tapi sayangnya pada 31 Januari 1510, bayinya Catherine itu meninggal dalam kandungan, di mana usia kandungannya itu hampir 8 bulan. Henry sangat sedih saat itu. Cuma dia nggak terlalu nyalahin Catherine. Malah dia membantu buat nenangin Catherine dan bilang kalau nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, masih bisa kok hamil lagi, kayak gitulah. Kejadian keguguran ini kemudian dirahasiakan. Kayaknya cuma sekitar 4-5 orang aja yang tahu nih, orang-orang deketnya. Sampai akhirnya Catherine dapat berita kalau dia hamil lagi. Catherine pengen banget nih ngasih anak cowok dan dia selalu nyalahin dirinya sebenarnya karena kehilangan anak pertama mereka. Nggak butuh waktu lama, setahun kemudian saat tahun baru tepatnya, Catherine melahirkan bayi laki-laki akhirnya ya. Dinamakan Henry, Duke of Cornwall. Benar-benar lahir pas tahun baru. Kelahiran ini adalah kebahagiaan luar biasa bagi Catherine dan Henry. Sayangnya kebahagiaan ini enggak berlangsung lama. Kira-kira hanya 52 hari sejak lahir, putra sematawayang mereka meninggal dan dimakamkan di Westminster Abbey. Henry amat sangat bersedih sejak kematian putranya itu. Dan selama 4 tahun ini mereka udah kehilangan 2 bayi mereka. Di tahun 1513, Catherine akhirnya hamil lagi. Saat itu Henry memutuskan untuk berperang melawan Prancis, musuh bebuyutannya. Nah, perang itu kan lama ya. Selama Henry pergi, maka Catherine lah yang disuruh untuk memerintah kerajaan yang ambil alih. Di tengah pemerintahan solonya Catherine nih, Raja James keempat dari Scotland ngide buat menginvasi bagian Inggris Utara. Jadi Inggris Utara itu diserbu nih sama James. Catherine sebagai ratu yang memimpin sendirian, dia enggak tinggal diam. Meskipun dia saat itu lagi hamil gede, hamil 7 bulan, Catherine memutuskan untuk perang ngelawan si James. Saat itu Catherine pergi dan bantu ngasih pidato buat menyemangati para prajurit dan mengkomando mereka biar mereka semangat untuk mengusir si James. James keempat akhirnya entah bagaimana kalah dan meninggal dalam perang. Ya, Catherine memenangkan peperangan dan kemudian mengirimkan Henry, jubahnya James yang penuh darah, untuk menunjukkan bahwa ini loh kemenanganku, aku berhasil membunuh James. Tapi di lain sisi, meskipun Catherine menang, Henry itu malah pulang dari berperang dalam keadaan kalah, jadi dia mundur. Sesampainya Henry di kerajaan, dia mendapati istrinya kontraksi sebelum waktunya. Catherine sekali lagi melahirkan bayi yang sudah meninggal, dan bayi itu sayangnya adalah laki-laki. Di tahun berikutnya lagi nih, saat musim gugur, Catherine hamil lagi dan melahirkan, dan sekali lagi juga bayinya laki-laki. Dan ya, meninggal juga dalam kandungan. Akhirnya ketika Catherine berumur 30 tahun, setelah penantian panjang, dia berhasil melahirkan bayi yang sehat. Bayi itu adalah bayi perempuan yang diberi nama Mary. Henry melihat istrinya melahirkan bayi, dia senang tapi kecewa juga karena bayinya itu perempuan. Ya, mau nggak mau dia tetap happy ya, karena akhirnya punya anak juga. Kelahiran Mary pun tetap dirayakan dengan luar biasa. Berikutnya, Catherine terus-terusan berdoa biar dia dapat bayi laki-laki yang sehat, karena itu adalah keinginan Henry dan dia pengen nyenengin Henry. Sayangnya, kehamilan berikutnya yang ke-6 dan ke-7 juga sama-sama berakhir menyedihkan. Catherine keguguran atau bayinya meninggal di dalam kandungan. Catherine akhirnya semakin tua dan semakin pasrah. Dia mulai lebih memfokuskan dirinya ke anak satu-satunya, yaitu Mary. Mary dididik sebagaimana Catherine dididik dahulu. Diberi pengajar terbaik, pokoknya disiapkan untuk menjadi ratu masa depannya Inggris. Sementara Henry, dia masih pengen banget punya anak cowok untuk mempertahankan garis dinasti Tudornya. Karena nih, sebelumnya emang gak ada yang namanya cewek mimpin kerajaan sendiri jadi ratu. Henry yang juga semakin tua mulai gak suka sama Catherine.
Catherine. Henry udah nggak setia lagi dan suka tidur sama banyak dayang-dayangnya Catherine. Di sini Henry juga udah ngelihat Catherine nih nggak ada peluang lah ya untuk bisa melahirkan bayi lagi. Pokoknya Henry itu udah lost interest lah sama Catherine. Salah satu dayang yang tidur sama Henry berhasil melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Dan bayi itu diakui sama Henry, diberi nama Henry Fitzroy. 16 tahun menikah, Catherine memasuki masa menopause-nya. Udah nol harapan nih buat Henry. Henry akhirnya mencari wanita baru. Salah satunya adalah lady in waiting-nya Catherine, yaitu Anne Boleyn. Catherine tahu Henry itu selingkuh sama lady in waiting-nya, tapi Catherine cuma diem aja. Karena seperti cowok lainnya, Catherine beranggapan semua perempuan akan jadi hiburan semata buat Henry. Nanti juga Henry bakalan bosen dan balik lagi sama dia, istri sahnya. Dan ternyata semua pikiran Catherine itu salah besar. Dia nggak nyangka ternyata Henry itu cukup nekat. Henry sebenarnya udah mulai mempertanyakan pernikahannya nih. Sebenarnya apa yang salah sih dengan pernikahannya dia sama Catherine? Saat Henry mencari tahu, dia membaca salah satu ayat yang dia yakin sangat mirip sama kondisinya dia saat itu, yaitu dari Leviticus nomor 22:1 yang bertuliskan, jika seorang lelaki menikah dengan janda kakaknya, maka dia bakalan childless, nggak punya anak. Apa mungkin ya gara-gara itu makanya Henry sama Catherine nggak dikasih anak cowok gara-gara melanggar aturannya Tuhan? Gitu menurut Henry. Henry akhirnya berdiskusi nih sama Paus. Boleh nggak ya dia membatalkan pernikahannya dengan Catherine karena kayaknya emang pernikahan ini dari awal emang nggak disetujui sama Tuhan. Masalahnya, Paus yang saat itu deket banget sama pemimpin Spanyol yang juga keponakannya Catherine. Jadi Paus nggak bisa ngabulin permintaannya Henry. Catherine juga nggak menyerah, dia nggak mau cerai dan terus meyakinkan kalau pernikahannya sama Arthur itu dulu emang nggak sah. Jadi Henry nggak punya alasan nih buat menceraikan dia. Henry saat itu merasa Catherine sama Paus ini udah bekerja sama untuk menolak permintaannya dan bikin dia marah banget. Akhirnya dia mencari cara lain yang lebih nekat. Jalan nekat yang diambil Henry adalah memisahkan Inggris dengan gereja Roma biar dia bisa mengklaim dirinya sebagai kepala gereja Inggris, menjadikan Inggris yang tadinya Katolik berubah ke Protestan. Tahun 1531 Henry berhasil akhirnya mengusir Catherine dan kamarnya Catherine diberikan ke Anne Boleyn. Catherine dalam pengasingannya tinggal di dalam kamarnya dan dilarang ke tempat publik. Catherine juga dilarang sama sekali untuk bertemu Mary, anak kandungnya. Masa-masa terakhir Catherine sangat menyedihkan. Dia kesepian dan cuma bisa tahu dunia luar dari surat-surat yang dikirim oleh para pengawalnya. 7 Januari tahun 1536, 3 tahun setelah Henry punya istri baru, Catherine of Aragon meninggal di usia 50 tahun. Ada yang bilang dia diracun, tapi banyak yang lebih percaya dia meninggal karena ada kanker dan ditambah beban psikis yang dia alami. Dan sampai saat terakhirnya itu juga dia tuh nggak ketemu sama anaknya yaitu Mary. Di saat-saat terakhirnya, Catherine itu tetap menunjukkan cintanya pada Henry yang dia tuliskan dalam sebuah surat. Surat terakhirnya bertulisan kayak gini dan ada namanya dia, Catherine the Queen. Tapi nggak ada yang tahu sebenarnya apakah Henry membaca surat tersebut atau enggak. Karena Henry bahkan gak datang ke pemakamannya Catherine. Dia bahkan ngelarang Mary juga buat datang. Tapi ketika mendengar Catherine meninggal nih, Henry dan Anne itu pakai pakaian serba kuning. Gak tau deh makna pakaian kuning itu, ada yang bilang itu ejekan, ada yang bilang itu tanda berduka. Catherine of Aragon dimakamkan dengan upacara yang sesuai untuk janda Prince of Wales atau janda putra mahkota. Bayangin, dia nggak dimakamkan selayaknya ratu oleh Henry, melainkan dianggap sebagai istri dari putra mahkota kakaknya. Dari yang awalnya pernikahan Henry sama Catherine sangat bahagia, malah jadi sad ending. Hanya karena nggak bisa memberi anak laki-laki. Zaman itu emang banyak banget perempuan yang mengalami keguguran atau bayinya stillborn. Masalah terbesarnya karena faktor ilmu medikal yang masih minim banget, dan orang-orang dulu malah menyalahkan itu semua ke si perempuan. Kayak istri pertamanya Henry. Gimana pendapat kalian nih tentang istri pertamanya Henry? Video tentang istri keduanya Henry udah aku upload sebelumnya. Kalian bisa klik di sini atau klik aja playlist Tudornya. Nanti aku bakal bahas istri-istri berikutnya juga. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you, bye-bye.